macam-macam gaya kepemimpinan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan harapan para karyawannya. Namun, pada kenyataannya, sistem yang diterapkan oleh perusahaan kadang tidak sesuai atau belum sesuai dengan harapan para karyawan. Hal ini dapat dilihat apabila kinerja karyawan pada suatu perusahaan terus menurun. Lalu, apa saja gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dan diaplikasikan oleh para pimpinan perusahaan agar sesuai dengan harapan para karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai? Menurut teori 4 goal, macam-macam gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu Pertama, kepemimpinan direktif. Tipe gaya kepemimpinan ini sama dengan model kepemimpinan otokratis, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya. Namun, pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Macam gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaannya mencapai tujuan dengan baik. Menurut kami, gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kelompok kami yaitu pertama, gaya kepemimpinan sportif sangat cocok digunakan dalam dunia bisnis karena gaya kepemimpinan sportif selalu bersedia menjelaskan segala permasalahan pada bawahan, mudah didekati, bersahabat, dan memuaskan hati para karyawan. Pemimpin dengan tipe ini menunjukkan sikap yang ramah dan menunjukkan kepeduliannya kepada bawahannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dari para bawahannya dan juga menunjukkan perhatian mereka untuk menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Hal ini termasuk meningkatkan motivasi dari diri dan membuat pekerjaan lebih menarik. Gaya seperti ini sangat efektif ketika menghadapi pekerjaan yang sulit, stres, membosankan, atau berbahaya. Perilaku ini sangat diperlukan dalam situasi di mana tugas dan hubungan fisik atau psikologisnya kurang baik. Kedua, gaya kepemimpinan partisipatif juga dapat diterapkan dalam dunia bisnis, karena para bawahannya dapat mengutarakan ide dan saran mereka mengenai bisnis mereka. Tetapi, keputusan akhir tetap yang menentukan adalah pemimpin. Jadi, pemimpin bisnis bisa mendapatkan referensi dan pengambilan keputusan dari bawahan mereka. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh untuk pemimpin dalam mengarahkan bawahannya. Jika pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang baik, maka para bawahannya pun akan senang dalam bekerja dan tidak tertekan. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan pun akan berjalan dengan baik. Berikut adalah kelebihan kepemimpinan partisipatif. 1. Peningkatan produktivitas tim. 2. Melahirkan tenaga kerja yang kreatif. 3. Meningkatkan loyalitas karyawan. 4. Menciptakan tim yang kuat. 5. Membentuk karyawan yang mandiri. 6. Meningkatkan motivasi karyawan dan kepuasan kerja. 7. Mendorong penggunaan kreativitas karyawan. 8. Gaya kepemimpinan partisipatif membantu terciptanya tim yang kuat. 9. Produktivitas tingkat tinggi dapat dicapai. Kekurangan partisipasif. 1. Kontrol dalam pemecahan masalah dilakukan secara bergantian, sehingga dapat menimbulkan ketidakcocokan pendapat. 2. Konflik datang dari anggota yang tidak didengar. 3. Tidak cocok kala terjadi krisis. 4. Proses pengambilan keputusan menjadi memakan waktu. 5. Kegagalan komunikasi terkadang bisa muncul. 6. Masalah keamanan dapat muncul karena transparansi
dalam berbagai informasi. 7. Keputusan yang buruk dapat dibuat jika karyawan tidak terampil. Kepemimpinan suportif memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Pemimpin suportif menekankan hubungan antar pribadi dengan pegawai, misal bersahabat, bisa diajak bicara, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemimpin suportif menunjukkan hal-hal yang dapat menarik minat kerja pegawai. Yang ketiga, pemimpin suportif memberikan instruksi cara kerja dan karyawan diberikan kebebasan berpendapat. Yang keempat, pemimpin suportif memiliki perhatian kemanusiaan dalam memimpin organisasi. Dan yang kelima atau yang terakhir, pemimpin suportif memberikan hadiah imbalan kepada para pegawai agar mereka semangat dalam bekerja. Dan seorang leader yang mengaplikasikan kepemimpinan suportif akan selalu berusaha menyediakan setiap kebutuhan para anggota. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kinerja tim sehingga tidak kekurangan suatu apapun, baik fasilitas maupun motivasi. Suportif juga akan terlibat langsung dalam membantu anggotanya untuk memecahkan sebuah masalah. Leader juga melakukan pendekatan personal saat berinteraksi bersama tim. Kepemimpinan suportif sangat memprioritaskan anggota daripada pencapaian target. Jadi, selain memiliki kelebihan, kepemimpinan suportif juga memiliki kekurangan, yaitu sulit mencapai target yang telah ditentukan.